Salam damai sejahtera Bapak Ibu serta saudara-saudari semua. Untuk mengawali renungan tentang firman Tuhan ini, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa di sorga yang melampaui segala akal, hati, dan pikiran kami umat manusia, berfirmanlah kepada kami sebab kami bersedia untuk mendengar, dan oleh pertolongan Roh Kudus mampukan kami agar boleh melaksanakan hidup ini sesuai dengan kebenaran firman-Mu itu. Dalam nama Tuhan Yesus kami bermohon kepadamu. Amin. Sebagai nas renungan firman Tuhan pada hari ini diambil dari Efesus 4 ayat 2 yang berbunyi, "Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut, dan sabar. Tunjukkanlah kasih-Mu dalam hal saling membantu." Sebagai tema yang diangkat dari nas renungan kita adalah beda pendapat tapi tetap dalam naungan kasih Kristus. Pada suatu ketika pernah terjadi adanya perdebatan sengit menyusul diberlakukannya suatu peraturan undang-undang yang kontroversial di suatu negara, di mana persekutuan umat yang beriman percaya kepada Kristus terdapat hingga umat Tuhan pun jadi terbelah dua. Pihak yang satu menyebut pihak lawannya berpikiran sempit atau sebaliknya mengkompromikan iman percayanya. Suatu hal yang kontroversi bisa dan dapat saja terjadi menyebabkan perpecahan yang tajam di dalam hidup persekutuan kita, orang yang mengaku beriman percaya kepada Kristus sebagai Tuhan, Raja, dan kepala atas diri kita umatnya. Kita sebagai pribadi maupun sebagai anggota keluarga kerajaan Allah yang bisa juga menimbulkan sakit hati dan membuat ada banyak orang sangat kecewa kepada diri pribadi kita. Ada kalanya kita merasa bahwa diri kita ini semua pernah merasa direndahkan karena cara kita di dalam sungguh-sungguh ingin menerapkan ajaran yang sesuai dengan firman Tuhan atau sesuai dengan Alkitab yang harus kita yakini. Kita semua umat milik Tuhan pun juga pernah bersalah karena mengkritik orang lain yang tidak sependapat dengan diri kita sendiri. Kita bisa saja bertanya-tanya apakah mungkin sumber masalahnya bukan terletak pada pandangan diri kita atau di dalam cara kita mengungkapkannya, tetapi pada sikap hati kita ini sendiri. Oleh sebab itu, ketika kita melakukannya, kita harus senantiasa menyadari bahwa kita harus penuh dengan kesabaran, harus juga dipenuhi hikmat Tuhan. Apakah kita sekedar tidak sependapat atau sebenarnya kita ingin menjatuhkan orang yang berbeda pendapat dengan diri kita itu? Meskipun demikian, ada kalanya kita perlu juga meluruskan pengajaran yang palsu sifatnya atau menjelaskan posisi kita. Di dalam Efesus pasal 4 ayat 2 sampai dengan ayat 6 mengingatkan kita untuk melakukannya dengan rendah hati, dengan lemah lembut, dengan sabar, dan dengan penuh kasih. Lalu di atas semuanya itu kita perlu berusaha sekuat tenaga untuk memelihara adanya kesatuan roh sebagaimana yang terungkap di dalam Efesus 4 ayat 3 ini. Tidak semua kontroversi akan begitu saja bisa dan dapat tuntas penyelesaiannya. Akan tetapi renungan firman Tuhan pada hari ini mau mengingatkan bahwa tujuan kita haruslah untuk membangun iman percaya kita kepada Tuhan Yesus Kristus, bukan untuk menjatuhkan orang lain atau saling menjatuhkan pula. Apakah kita menjatuhkan orang lain demi sesuatu kemenangan dalam suatu perdebatan? Ataukah kita mengizinkan Tuhan Allah Bapa kita menolong kita untuk memahami kebenaran firman Tuhan pada waktu dan caranya Tuhan
mengingat kita semua mempunyai satu iman percaya kepada satu Tuhan Allah, Bapa yang Esa. Ayat 4 ayat 6 dari renungan kita ini. Ingatlah akan firman Tuhan yang dituliskan di dalam Kolose 3 ayat 15 ini. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah. Amin. Mari kita kembali bersatu dalam doa. Tuhan Bapa di surga, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu boleh mengingatkan kami bahwa Tuhan sudah mengingatkan supaya kami hendaknya selalu bersikap rendah hati, lemah lembut, dan sabar di dalam menghadapi apapun yang terjadi di dalam hidup, komunikasi antar sesama anggota jemaat-Mu, antar sesama umat-Mu yang memang sungguh-sungguh mau percaya untuk bersehati, lalu memberitakan semuanya itu kepada orang lain melalui sikap, tingkah laku, dan perbuatan kami. Bapa, tolonglah kami melalui kuat kuasa Roh Kudus, agar kami senantiasa mau hidup sesuai dengan rencana dan kehendak-Mu dalam hidup kami. Karena bagaimanapun juga, sikap, tingkah laku, dan perbuatan kami ini sungguh selalu dapat dibaca, dilihat oleh orang lain. Kiranya kami juga bisa menjadi sarana-Mu untuk menyampaikan berita sukacita itu kepada mereka yang belum menerima satu-satunya jalan, satu-satunya kebenaran, satu-satunya hidup yang bisa membawa kami dari hidup yang sekarang di dunia ini menuju kepada kehidupan yang kekal di sorga, hanya dalam satu jalan dan kebenaran dan hidup Tuhan Yesus Kristus saja. Bapa yang Maha Baik, kami ingat untuk berdoa juga bagi kami yang dalam kondisi sakit penyakit masih ada dalam tubuh kami, baik itu yang menyangkut sakit jasmani ini, terlebih sakit penyakit rohani kami. Tolong kami Bapa, sembuhkan, pulihkan kami untuk sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami bermohon kepadamu. Amin.